Selamat datang di channel Madeva TV. Berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya para pemirsa yang budiman? Saya berharap pemirsa yang budiman selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan panen paprika. Nah, seperti yang pemirsa budiman ketahui bahwa 8 bulan yang lalu kita bercocok tanam paprika. Jadi setelah 8 bulan kemudian kita sukses dalam bercocok tanam, dan paprika kita sekarang berbuah, dan saat ini kita panen paprika. Nanti sambil berjalan kita coba akan jelaskan tips dalam menanam paprika, Mas Bro. Nah, ini paprikanya ada yang warna merah dan ada yang warna kuning. Terus terang ini adalah pengalaman pertama kali dalam bercocok tanam pohon paprika. Jadi dari mulai pemula yang sama sekali tidak mengetahui cara bercocok tanam, namun alhamdulillah berhasil membudidayakan paprika. Oke Mas Bro, kita akan saksikan dulu proses bercocok tanam paprika dari mulai bibit sampai kita nanti akan panen. Oke, check it out. Baik, para pemirsa, inilah proses bercocok tanam paprika mulai dari bibit sampai nanti di berbuah di 8 bulan kemudian. Nah, pemirsa yang budiman, pada saat kita menanam paprika mulai dari bibit, saya ada beberapa tips yang dapat disampaikan di sini. Yaitu yang pertama, ketika kita sudah mulai menanam paprika, kita harus rajin melihat tanaman paprika kita. Kita harus lihat apakah tanaman paprika kita itu kekurangan air atau tidak. Kalau kekurangan air, kita harus menyiramnya, karena kalau telat sedikit pasti tanaman paprika kita layu. Nah, kemudian kita juga harus ketika usianya belum mencapai 2 bulan, itu kita harus bisa berikan pupuk kurang lebih selama 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali kita kasih pupuk. Kalau saya pakai pupuk NPK 15 ketika usianya masih di bawah 2 bulan, dan diberikan 2 minggu sekali. Caranya para pemirsa bisa ditebar di sekeliling tanaman paprika, atau kita bisa mencampurnya dengan air dengan takaran. Kalau saya biasanya 1 ember yang suka dipakai untuk nyemen itu dikasih 3 sendok makan NPK, lalu dicampurkan. Nah, kemudian larutannya kita siramkan. Nah, kemudian kalau paprikanya sudah menanjak usia 3 bulan ke atas, nah baru saya menggunakan pupuk NPK 16. Nah, NPK 16 sama caranya seperti itu. Tapi kalau tanamannya sudah mulai besar, biasanya saya memberikan pupuk 1 minggu sekali. Nah, ya untuk penyiraman sebaiknya dilakukan penyiraman pada pagi hari atau sore hari, karena itu lebih efektif dan dapat memberikan efek yang bagus kepada tanaman paprika kita. Nah, kemudian juga
selama proses bercocok tanam ini, di dalam perjalanannya saya mendapatkan beberapa kali serangan hama pada tanaman paprika saya. Nah, tanaman hama tersebut itu biasanya dia bersembunyi di balik daun, pemirsa yang budiman. Warnanya putih kayak jamur. Kadang-kadang ada juga warnanya putih kayak jamur, kalau disentuh dia loncat, makanya juga disebut kutu putih, suka loncat-loncat. Nah, dalam penanganan hama ini saya pernah bereksperimen menggunakan 3 jenis pembasmi hama. Yang pertama, pembasmi hama yang secara organik dibuat dari bawang putih, kemudian pembasmi hama jenis fungisida, dan yang ketiga pestisida. Nah, dari ketiga itu, ketika untuk membasmi kutu putih dan jamur, yang saya rasakan dan cepat penanganannya adalah dengan menggunakan pestisida. Walaupun pestisida ini memang sangat beracun, kita harus berhati-hati, tapi hasilnya ketika disemprot besoknya itu hama-hama kutu putih dan jamur udah hilang. Nah, itu sangat efektif, pemirsa yang budiman. Nah, selama bercocok tanam memang banyak sekali halangannya, banyak sekali hama lah yang menghinggapi tanaman paprika kita ini. Tapi setelah beberapa kali diserang hama dan sudah menemukan caranya untuk membasmi, yaitu dengan pestisida, jadi saya tidak perlu khawatir lagi. Nah, jadi selama ini kita agak untuk merawatnya itu harus sering dilihat. Nah, kalau tanamannya sudah besar, ini karena ditanam di dalam pot, tangkai dari paprika ini enggak begitu kokoh, pemirsa yang budiman. Jadi harus dikasih penopang supaya batangnya tidak rubuh. Nah, kalau saya biasanya dibeli kawat yang agak panjang, saya cantolkan kawat di atas atap atau apa gitu, saya masukkan ke bawah, potnya dibolongin, nanti dikaitkan di situ, kemudian batangnya ditalikan kepada kawat yang menjulang ke atas, jadi pertumbuhannya pun akan bagus, dia naik ke atas gitu. Nah, itu. Nah, kemudian nanti pada saat fase dia berbunga, paprika ini bunganya berwarna putih, pemirsa. Nah, ketika dia berbunga, hati-hati, ini sangat rapuh bunganya, jadi bila tersentuh itu biasanya suka rontok. Nah, jadi kalau dia sedang berbunga, hati-hati menyentuhnya. Nah, ketika sudah berbunga putih, nanti sekitar 1 bulan atau 2 minggu lah, dia akan berubah menjadi seperti bonggol warna hijau gitu, kecil. Nanti warna hijau itu membesar menjadi buah paprika berwarna hijau. Nah, kemudian kalau itu dibiarkan, warna hijau itu nanti akan berubah menjadi berwarna kuning, dan sebagian juga ada pohon yang buahnya paprikanya dari hijau berubah menjadi warna merah. Dulu memang saya berpikiran bahwa pohon paprika itu kalau misalnya dia berbuah hijau, kuning gitu, merah ada 3 jenis gitu ya. Ternyata tidak, pemirsa yang budiman. Buah paprika itu ketika dia tumbuh terus berbunga dan berbuah, pertamanya itu warna hijau dulu. Nah, kemudian setelah dia membesar, buahnya membesar, baru dia berubah warna. Ada yang kalau dia jenisnya kuning, dia jadi kuning. Kalau merah, jadi merah seperti yang tampak terlihat itu di tayangan itu, ada yang warna kuning dan warna merah. Baiklah, pemirsa yang budiman, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan bercocok tanam paprika ini, silahkan di komen. Saya akan coba menjawab semampu saya sesuai dengan pengalaman saya selama 8 bulan menanam pohon paprika. Dan ini juga saya ada pertanyaan, kenapa paprikanya seperti peat-peat gitu ya, nggak seperti yang kita lihat apa gemuk-gemuk. Nah, ini saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin para pemirsa yang budiman punya pengalaman ketika menanam paprika jenis ini,
bisa di komen supaya kita sama-sama berbagi dengan pemirsa yang lainnya juga. Ini kalau pemirsa lihat ada paprika ini seperti mengkerut perut ya yang warna kuning, itu karena dulunya tidak mengkerut pemirsa yang budiman, tapi karena saya sengaja memang nggak dipanen lebih awal, saya biarkan ya akhirnya dia gitu jadi kayak kematangan gitu. Memang harusnya mah kalau sudah waktunya dipanen, hanya saya pengen semua jadi warna kuning dulu ya jadi begitu, tapi bukan busuk, hanya kematangan saja. Itu pemirsa yang budiman. Nah pemirsa yang budiman, kalau misalnya video ini dirasakan bermanfaat, silakan di-share, dibagi-bagikan kepada pemirsa yang lainnya, semoga mendapatkan ilmu. Kemudian juga silakan di like, atau kalau pemirsa berkenan silakan di subscribe. Halus pisan, nuhun pisan pemirsa yang budiman, supaya saya tambah semangat nih mengupload video-video yang terbaru. Itu pemirsa yang budiman. Memang kalau melihat buah paprika asik, bentuknya megang juga, nah jadi gitu dipegang itu enak kan, sepertinya gimana gitu. Oh iya, perlu pemirsa ketahui bahwa jenis paprika ini kan buahnya pertama warna hijau, terus kemudian dia akan berubah kalau matang tuh ada yang merah, ada yang kuning. Nah menurut yang informasi yang saya dapatkan dari googling, bahwa yang banyak vitaminnya itu adalah justru paprika ketika dia berwarna hijau. Nah itu banyak manfaatnya untuk kesehatan manusia, untuk kesehatan tubuh manusia. Tapi bukan berarti yang warna merah dan warna kuning tidak ada khasiatnya, ada juga, tapi lebih banyak yang berwarna hijau. Itu menurut informasinya. Nah ini kan paprika yang warna merah, saya aneh bentuknya kok pewat gini. Apa yang menyebabkannya? Apakah kurang pupuk atau gimana? Coba kalau pemirsa ada yang pernah bercocok tanam paprika, bisa di-share supaya paprikanya tumbuhnya gemuk gitu. Coba di komen aja, bebas aja pemirsa. Oke pemirsa, saya cukupkan untuk sekian dulu tayangan video ini. Jangan lupa untuk terus berbagi, karena berbagi itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.